Mutilasi itu merupakan salah satu aksi kejahatan yang dianggap sadis di dunia ini. Dan di video ini aku akan share ke teman-teman 5 fakta kasus mutilasi mengerikan di dunia. Teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku di hari ini. Selamat datang di channel YouTube aku, Rinto Soedjarwo. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan untuk aku supaya terus bisa membuat video dan sharing-sharing info seru untuk kalian semuanya. Oke, tanpa basa-basi nih, kita langsung ya, check this out. Rian Jombang. Masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan nama Rian Jombang atau yang memiliki nama asli Ferry Idam. Dan Jombang membunuh 11 orang di Jakarta dan di Jombang pada 2006 hingga 2008, di mana satu di antaranya itu dimutilasi. Tidak hanya ekonomi dan cemburu, aksi keji Rian Jombang disebut juga didorong oleh trauma masa kecil di mana dia kerap jadi korban kekerasan ibunya. Kebenciannya terhadap sang ibu kemudian disalurkan lewat hasrat membunuh. Rian Jombang divonis mati oleh Majelis Hakim PN Depok dalam sidang putusan pada Senin 6 April 2009. Granny the Reaper. Seorang nenek asal Rusia, Tamara Samsonova, merupakan pelaku pembunuhan berantai. Aksi biadabnya berlangsung selama 15 tahun. Salah satu korban pembunuhannya yang dihabisi Tamara, yang dijuluki Granny Reaper dan Baba Yaga, adalah Valentina Ulanova, teman satu unit di apartemen. Pemicu pembunuhan itu disebut sangat-sangat sepele, yaitu karena cangkir yang belum dicuci di wastafel. Karena kesal, Tamara meracuni Valentina dengan obat penenang sebelum akhirnya melakukan mutilasi. Tamara yang berusia 68 tahun jika ditangkap dikaitkan dengan 12 kasus pembunuhan lainnya di St. Petersburg. Semua korbannya dimutilasi dan ditinggalkan begitu saja di taman-taman sekitar St. Petersburg. Detektif juga mengungkapkan bahwa Tamara itu mungkin telah memasak dan memakan sejumlah bagian tubuh dari korban-korbannya. Sebuah laporan pengadilan juga menemukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik, Tamara menderita penyakit mental kronis, yakni skizofrenia paranoid. Pada akhirnya persidangan pada Desember 2015 diputuskan bahwa Tamara menjalani perawatan psikoterapi di rumah sakit khusus di Kazan. Black Dahlia. Pembunuhan terhadap Elizabeth Short bermula ketika jasadnya ditemukan dalam kondisi terpotong-potong di pinggir jalan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Bertie Bersinger di Los Angeles. Namun tidak ada darah sedikit pun pada potongan-potongan jasad Short, menunjukkan bahwa itu telah dibersihkan sebelum dibuang di lokasi tersebut. Los Angeles Police Department (LAPD) mengidentifikasi Short lewat autopsi yang dilakukan sehari setelahnya. Tanda di tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah diikat dan disiksa. Sementara penyebab resmi kematiannya adalah pendarahan otak dan shock berat. Ketika berita tentang pembunuhan Short beredar, berbagai surat kabar mulai menyebutkannya sebagai Black Dahlia. Bagian besar alasannya karena rambut hitamnya yang mencolok
dan pakaian hitam yang dikenakan pada hari di mana ia dibunuh. Pada 24 Januari 1947, sebuah amplop mencurigakan dikirimkan kepada tim penyidik. Paket itu berisi kliping koran bertuliskan "Ini barang milik Dahlia". Di dalam amplop itu juga terdapat akte kelahiran Short, kartu nama, foto, nama yang tertulis di selembar kertas, dan buku catatan alamat. Pihak berwenang meyakini bahwa surat itu dari pembunuh Short. Polisi pun menghubungi sekitar 75 pria dari buku catatan yang diterima lewat amplop misterius, namun mayoritas pria tersebut mengaku hanya mengenal Short secara singkat, mengingat bahwa tubuh Short dipotong dengan sangat-sangat presisi. Pihak berwenang menduga seseorang di bidang medis bisa jadi merupakan pembunuhnya. Polisi telah memberikan surat perintah ke USC Medical School yang berlokasi di dekat tempat penemuan jasad Short. Namun setelah serangkaian wawancara dan pemeriksaan, latar belakang kasus ini belum terpecahkan. Tsutomu Miyazaki. Pada 22 Agustus 1988, hanya satu hari setelah ulang tahunnya Tsutomu menculik seorang anak perempuan nama Marikono saat ia sedang bermain di rumah seorang teman. Ia membawanya ke sebuah hutan. Keduanya duduk di dalam mobil sebelum akhirnya Mari tewas dicekik Tsutomu. Dalam menjalankan aksinya, Tsutomu menargetkan anak perempuan yang berusia antara 4 dan 7 tahun. Ia akan berkeliling di prefektur Saitama dan Tokyo, menculik anak perempuan yang terlihat cocok, manipulasinya atau memaksanya masuk ke dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke lokasi terpencil, bunuh dengan cara dicekik, dan kemudian dimutilasi. Bermaksud meninggalkan jejak, Tsutomu akan melakukan panggilan telepon diam-diam ke keluarga korbannya. Beberapa keluarga menerima kartu pos dengan potongan surat dari majalah untuk membentuk kata-kata samar terkait pembunuhan anggota keluarga mereka. Setelah membunuh korbannya, Tsutomu juga melakukan tindakan nekrofilia atau perilaku seksual terhadap mayat. Tsutomu menyimpan pakaian dan bagian tubuh korbannya bak piala yang dia sembunyikan di lemari. Tsutomu pun melakukan hal-hal yang sama kepada korban selanjutnya, hingga akhirnya terdapat 5 korban sejak aksi pertamanya pada 1988 dan korban terakhirnya pada 1989. Pembunuhan di Cleveland. Kisah pembunuhan yang terjadi di Cleveland masih menarik perhatian banyak orang hingga saat ini. Dari 1935 hingga 1938 ditemukan 12 mayat yang dibuang di daerah Kingsbury Run. Korban yang ditemukan terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sebagian besar dari para korban merupakan gelandangan, pelacur, dan orang-orang yang hidup di ujung tanduk semasa Great Depression. Jasad-jasad tersebut ditemukan tanpa kepala, sementara yang lainnya ditemukan tanpa sejumlah anggota badan. Ini merupakan kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Cleveland. Pihak berwenang menginterogasi sekitar 9.100 orang selama penyelidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan. Namun kasus tersebut pun menjadi penyelidikan terbesar dalam sejarah Cleveland. Ya, itu tadi 5 kasus mutilasi mengerikan di dunia. Dan dari banyak kisah tragis tadi, bikin kita, terutama aku tuh geleng-geleng kepala, karena bisa ya ada orang setiga itu. Ya, apapun itu, semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan orang-orang yang nggak baik ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton video aku ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini berkembang. Bye, see ya.